Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala anhu, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jadilah juga kita orang yang semangat dalam memakmurkan waktu ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh ila tulu, sampai terbitnya matahari. Wa ma ba'da sholatil asri ilal ghurub, dan juga waktu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Hendaknya kita jadi orang yang semangat mengisi kedua waktu tersebut. Waktu setelah subuh sampai matahari terbit, dan waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Semangat dalam hal apa? Semangat dalam hal mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Paksain hati kita, paksain diri kita untuk mengisi kedua waktu tersebut dengan berbagai macam ibadah. Seperti misalkan tadarus, baca Al-Quran, atau berzikir, baca tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, sholawat, dan baca berbagai macam zikir-zikir yang lainnya. Paksakan diri kita, paksakan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dikasih hati yang masih tergerak untuk hadir ke majelis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih hati yang masih mau untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita mendatangi majelis ilmu. Kita bersyukur kita masih dikaruniai hati yang tergerak untuk meluangkan waktu datang ke majelis ilmu, untuk mencari ilmu, datang ke majelis zikir, untuk berzikir. Itu merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih hati sama Allah yang merasa bahwa kita ini belum saatnya untuk berhenti mencari ilmu. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih hati sama Allah, hati yang ngerasa belum saatnya kita berhenti untuk mencari ilmu. Nah, ini satu anugerah ya. Hati yang seperti ini mahal. Karena banyak orang yang tidak Allah berikan hati semacam ini. Ya, tidak tergerak hatinya untuk meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Karena apa? Karena mungkin dia nggak ngeliat manfaatnya. Karena mungkin dia nggak ngerasain manfaatnya secara langsung. Ya. Tidak ada tergerak hatinya untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah. Dan kita bersyukur, beruntung masih diberikan hati yang masih menggerakkan kita untuk meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Nah, hati yang seperti ini merupakan karunia yang besar dari Allah. Jadi, karunia ini jangan dianggap cuman sekedar duit, cuman sekedar harta. Hati yang masih merasakan, hati yang masih bisa menggerakkan kita untuk hadir ke majelis ilmu, meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Hati yang masih bisa menggerakkan kita untuk berbuat kebaikan. Ini merupakan anugerah yang juga besar dari Allah. Yang nggak semua orang bisa dapetin ini. Ini urusannya Allah. Urusan hati, urusan Allah. Orang urusan hati, urusan Allah. Orang pun ya. Tapi kalau nggak dikasih sama Allah nggak bisa. Nggak ada hatinya tergerak untuk hadir ke majelis ilmu, meluangkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Ya. Nah, karena itu kita syukurin. Kita syukuri besar madat yang datang kepada kita. Semakin kita melihat Allah ini sini sulit yang semacam itulah. Ya. Wa fi imarati ma ba'da salatil asr,
Dan di dalam memakmurkan waktu setelah sholat asar, khosyatun gawiyatun fi lijal bil arzakil galbiyah. Ada khasiat yang kuat untuk menarik rezeki yang bersifat hati. Rijal bil arzakil galbiyah, yang bersifat hati, yang bersifat batin. Kalau mau hati kita tenang, mau hati kita gampang menerima kebaikan, mau hati kita lembut, mau dapat ilmu, mau dapat sir, mau dapat hikmah dan yang semacamnya yang bersifat galbiyah, yang bersifat hati, ya, yang bersifat apa namanya, eh, yang bersifat non fisik, maka makmurkan waktu setelah sholat asar sampai sampai terbenamnya matahari. Kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al akabir. Dan waktu-waktu tersebut sudah dicoba, sudah diuji oleh orang-orang yang mempunyai mata batin dari golongan orang-orang arif billah, dari para ulama-ulama besar. Kalau bahasa orang tua kita dulu, pamali. Pamali itu ternyata banyak sumbernya dari kitab. Ada beberapa pamali nih. Jangan duduk depan pintu, pamali. Jangan tidur pagi, pamali. Wah, ternyata begitu kita baca beberapa kitab, ternyata pamali itu ada sumbernya. Ya. Jangan tidur pagi, kenapa pamali? Ntar rezekinya dipatok ayam. Begitu saya buka kitab Ta'limut Ta'lim, ternyata di situ dijelasin. Orang yang sering tidur pagi itu bisa mewariskan kefakiran. Mungkin orang tua kita dulu ngajinya nggak nyampe situ ya. Pokoknya biar simpel udah pamali, ya kan? Mungkin dia ngedengernya setengah-setengah ya kan. Pokoknya disebutnya pamali, sama bawah setan demen bertengger di situ tuh. Mungkin mereka apa namanya, tidak punya kemampuan untuk menjelaskan lebih detail. Tapi ternyata dijelaskan oleh para ulama. Jangan nyapu malam-malam, terus disamperin kuntilanak. Katanya kan begitu ya, pamali. Padahal ternyata nyapu malam-malam itu mewariskan kefakiran. Jangan pakai baju sobek. Jangan baju sobek jadiin kesetan. Ternyata ada gitu. Kalau kita mau cari di kitab-kitab ada penjelasan para ulama. Ya. Jadi tidur setelah subuh itu bisa mewariskan kefakiran. Tidur setelah subuh bisa mewariskan kefakiran. Kefakiran dalam soal apa? Kefakiran dalam hal harta. Dan tidur setelah asar juga bisa mewariskan kefakiran. Kefakiran dalam hal apa? Kefakiran dalam hal ilmu. Dan menurut penelitian medis dunia kedokteran, orang yang terlalu sering tidur setelah asar itu bisa cepat pikun. Bisa cepat pikun. Bisa gampang lupa ingatan. Bisa cepat pikun. Dan ini dibuktikan oleh penelitian medis. Oleh ilmu kedokteran. Orang yang tidur setelah asar, kalau sering tidur setelah asar, itu bisa menyebabkan lebih cepat pikun, lebih cepat hilang ingatan. Kalau dalam kitab Ta'limut Ta'lim diantaranya yang dijelaskan para ulama, orang yang sering tidur tidur setelah asar bisa mewariskan fakir ilmu, dan bisa menyebabkan gila. Makin keseringan bisa nyebabin gila. Ada satu orang, saya kagak percaya tidur abis asar nyebabin gila. Ya. Protes nih sama Ustadz nih. Ustadz, aneh nggak percaya Tat, tidur abis asar nyebabin gila. Ya udah, kalau kagak percaya coba aja, dicoba sama dia. Ya. Coba aja selama 40 hari dah tuh, ente tidur asar. Kalau nggak gila katanya Ustadznya. Wah, aneh nggak percaya, aneh bakal coba. Dicobain. Besok dia tidur abis asar. Dia bangun, nggak gila. Baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitu hari ke-40, dia bangun jam 12 malam. Oh, ini hari ke-40 nih. Ternyata ada nggak gila, biasa aja.
Akhirnya disamperin ke rumah tuh Ustadz jam 12 malam diketok-ketok. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Si Ustadz jam 12 malam nih. Ya, dibangunin, Ustadz ngantuk-ngantuk buka pintu, ada apaan? Ustadz bohong. Katanya kalau orang tidur habis asar selama 40 hari itu gila. Buktinya aneh masih waras. Ente gila jam 1 malam ketok-ketok rumah aneh. Gila lu berarti ya. Emang kagak ada waktu besok apa ya kan? Berarti gila tuh orang ya. Jadi tidur habis asar mewariskan kefakiran. Banyak pengongnya coba dah. Mana yang sering tidur habis asar? Nggak ada orangnya ya. Pelangak pelongo. Lama gitu ya. Lama nyambungnya kalau udah ngomong ya. Orang ngomong-ngomong pelangak pelongo dulu ya. Ibarat handphone teh RAM-nya tuh kecil ya. Jadinya teh orang ngomong apa lama nyerapnya. Iya ya. Gitu. Cobain aja kalau nggak percaya ya. Makanya kalau misalkan andai kata ente nggak bisa isi dengan ibadah, ente sibukin diri ente dah ngapain kek. Yang penting jangan tidur. Wafil hadis dan disebutkan di dalam hadis, innalladzi yaqudu fi musallahu yadhkurullah ba'da salati subhi. Sesungguhnya orang yang duduk tetap duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh dia kagak bangun, dia duduk, dia zikir kepada Allah. Asra'u fi tahsili rizki. Itu lebih cepat dapat rezeki. Minalladzi yadribu fil afaq. Daripada orang yang yadribu. Yadribu ini kalau kita bahasain berjibaku. Ya, berjibaku apa namanya? Ya, sungsang sumbel nyari rizki fil afaq di penjuru bumi. Jadi orang yang duduk di tempat sholatnya setelah subuh berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, itu bisa lebih cepat dalam mendapatkan rizki ketimbang orang yang habis sholat subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukannya Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Jalan ya. Wah dia berjibaku dah tuh ya. Dia nyari duit, sungsang sumbel, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di ujung penjuru bumi. Ternyata bisa lebih cepat orang yang masih tetap duduk di tempat sholatnya berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Akni yusafiru fi hali talabil rizik. Maksudnya orang yang berjibaku di penjuru bumi yaitu orang yang pergi di waktu tersebut untuk mencari rizki. Ternyata enggak lebih cepat dapatnya. Bisa jadi orang yang duduk di tempat sholatnya itu lebih cepat mendapatkan rizki. Ini yang bilang siapa? Yang bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Waslun. Walladhi alaihi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'dal fi'lil awamiri wajidina bil maharim. Dan sesuatu yang harus jadi sandaran. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh seorang murid fi tariqillahi ta'ala dalam menempuh perjalanan menuju Allah ba'da fi'lil awamir, setelah dia melaksanakan berbagai macam perintah Allah, wajtina bi al-maharim, dan menjauhi berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu mulazamatu dzikrillah, merutinkan, melazimkan berzikir kepada Allah. Ya. Tugas selanjutnya setelah kita mengerjakan perintah menjauhi larangan, tugas selanjutnya yang harus kita jadikan sebagai amalan rutin kita yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin bil qalbi wal lisan. Maka hendaknya kau kerjakan, yaitu berzikir kepada Allah di setiap situasi dan kondisi, di setiap waktu, bil qalb dengan hati, wal lisan ataupun dengan lisan. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa tamaratiha al-batina wa dhahira, dan zikir yang mencangkup berbagai macam makna-makna zikir
dan hasilnya juga nyata secara batin maupun dohir, huwa qaulu la ilaha illallah. Oh, yaitu zikir la ilaha illallah. Dan kalau kita pelajari berbagai macam torikoh, mau torikoh, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Satariyah, Rifaiyah, semuanya tidak lepas dari zikir la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ini afduluma, kata Nabi, afduluma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Ucapan yang paling utama, ya, yang diucapkan olehku dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Wa afdulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Paling utamanya zikir la ilaha illallah. Jadi kalau kita nggak bisa zikir yang lain, baca yang ini la ilaha illallah. Karena dalam ucapan la ilaha illallah ini menghimpun berbagai macam makna-makna zikir di dalamnya. Dan ini adalah ucapan yang paling utama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain menyampaikan, jadidu imanakum bigauli la ilaha illallah. Ya, perbaharui keimananmu dengan ucapan la ilaha illallah. Andai kata kita, ya, lagi malas ibadah, lagi turun semangat kita ibadah. Ya Allah, tumben banget nih, sholat berat banget. Mau baca Quran berat banget. Mau ngaji berat banget. Nah, jadidu imanakum bigauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Bacanya jangan dalam hati. Ucapin. Ucapin dengan suara yang lantang, tapi jangan sampai teriak. Ntar tetangga ngomongnya macam-macam lagi. Ya. Wah, well, 12 malam lagi ya. Terakhirnya tetangga ngomongin besokannya. Itu udah lama itu begitu ya. Semenjak nggak jadi Habib itu jadi begitu itu. Ya. Tiap malam jadi kayak orang ini. Ya. Kita zikir, kita suarain jangan dalam hati. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallahnya tekan la ilaha illallah, seakan-akan kita lagi malu, batak kita lagi ketok hati kita yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ketok hati kita yang tadinya hati kita keras, insya Allah dengan kalimat tauhid tadi jadi lembut. Insya Allah yang tadinya kita berat buat sholat jadi lebih ringan. Yang tadinya malas buat baca Al-Quran jadi lebih ringan. Yang tadinya malas buat ngaji dengan la ilaha illallah tadi itu bisa lebih ringan, bisa lebih tambah semangat kita. Insya Allah. Nah, waman wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidayah wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Dan la ilaha illallah tadi, dan la ilaha illallah itu adalah zikir yang diperintahkan untuk dilazimkan buat orang-orang yang baru dan juga orang-orang yang sudah ahli. Orang-orang yang baru menempuh perjalanan menuju Allah, itu zikirannya la ilaha illallah. Dan orang-orang yang sudah lebih dulu juga pikirannya la ilaha illallah. Ya. Wa man sarahu ayadhuqa syai'an min asrarit tariqah. Dan barang siapa yang ingin merasakan sesuatu dari berbagai macam rahasia perjalanan menuju Allah. Wa yukasyafu bi syai'in min anwa'il haqiqah. Dan ingin tersingkap sesuatu dari berbagai macam hakikat, fal yaqub ala dzikrillahi ta'ala begal bin hadir, maka berdiam dirilah, maksudnya rutinkanlah berzikir kepada Allah begal bin hadir, dengan hati yang hadir. Apa itu hati yang hadir? Hati yang hadir yaitu hati yang tahu apa yang diucapkan dan tahu apa yang sedang
dilakukan. Lawannya adalah hati yang lalai. Hati yang lalai ini dia nggak sadar apa yang dia ucapin, apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Makanya sholat harus dengan hati yang hadir. Maksudnya sholat kita harus sadar apa yang kita baca, apa yang lagi kita lakukan. Kita lagi takbir, kita lagi diri, kita lagi ruku, kita lagi i'tidal, kita lagi sujud. Harus sadar. Orang yang hatinya lalai, dia eh, tidak tahu apa yang dia baca atau dia tidak sadar apa yang dia baca dan dia tidak sadar sedang melakukan apa. Artinya kurang fokus. Bahasa sederhananya hati lalai adalah hati yang kagak fokus. Ya. Makanya sering salah. Ini udah rokaat keberapa ya? Nah, itu kagak fokus. Udah berarti hatinya nggak hadir ya. Orang yang hatinya hadir, yang fokus, nah, pasti nggak bakal lupa dan bakal sadar apa yang dia lagi baca. Jadi orang yang ingin mendapatkan berbagai macam rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia dawamkan zikir kepada Allah dengan hati yang hadir, wa adabin wafir, dengan adab yang sempurna, wa iqbalin sodik, dan menghadap Allah dengan tulus, wa taujihin kharik, dan menghadap Allah dengan cara yang tidak biasa. Famajtama'at hadhil ma'ani li ahadin, maka tidaklah berkumpul berbagai macam makna ini dalam diri seseorang illa melainkan kusyifa bil malakutil a'la, akan tersingkap alam yang tinggi. Wa tala'ati ruhuhu haqaiqil alamil aswa, dan ruhnya akan ditampakkan berbagai macam hakikat dari alam yang suci. Wa syahadat ainu sirrihil jamal al-aqdas al-asma, dan mata hatinya akan menyaksikan berbagai macam keindahan yang suci dan juga luhur. Ini bahasanya tinggi nih, bahasa tasawuf nih. Ini saya agak sulit menjelaskan karena jujur saya belum nyampe pada magom ini. Wal takun ayyuhal murid mukthiron minat tafakkur, dan hendaknya kau wahai murid perbanyak bertafakkur. Apa sih tafakur? Kita sering dengar istilah tafakur. Ada tafakur alam atau tadabur alam. Apa sih bedanya tafakur sama tadabur? Sebetulnya kalau tadabur alam, menurut saya nih, kayaknya agak kurang tepat itu istilah. Sebab kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tadabur itu buat Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat di Al-Quran, tadabur itu ya, ditunjukkan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Makanya di dalam ayat apa tuh? Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata itu Al-Quran tidak datang dari sisi Allah, akan ada berbagai macam hal-hal yang lawajadu fi ikhtilafan katsira. Akan ada berbagai macam perselisihan. Ayat yang satu sama ayat yang satu kagak cocok ya. Kalau bukan dari sisi Allah. Ada lagi ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala gulubin aghfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci. Jadi dua ayat yang berbicara tentang tadabur itu ditunjukkan untuk Al-Qur'an. Jadi kalau tadabur itu lebih tepat ke Al-Qur'an. Kalau ke alam itu lebih tepat tafakur. Jadi istilah tadabur alam kayaknya kurang cocok. Bukannya nggak boleh. Kalau menurut segi bahasa kayaknya kurang cocok. Yang cocok itu tafakur alam. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab." Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina
adzaban nar. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang menjadi malam, malam menjadi siang, la ayati liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Di ayat selanjutnya Allah kasih tahu ciri orang-orang yang disebut ulil albab. Alladzina yadhkurunallah. Ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman, baik dia sedang berdiri, wa qu'udan, ataupun dia sedang duduk, wa ala junubihim, ataupun lagi rebahan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang selalu bertafakur. Wa yatafakkaruna fi apa? Dan orang-orang yang sering bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ulil albab adalah orang-orang yang sering bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, kau nyiptain ini semua dari mulai yang paling gede, misalkan gunung, sampai binatang yang kecil tuh. Di sini banyak binatang kecil yang kita nggak tahu apa namanya itu ya. Namanya apa? Belum ada namanya itu binatang ya. Belum saking banyaknya tuh binatang di sawah sampai ada yang belum dinamain. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Kau ciptakan ini semua walaupun yang terkecil sekalipun. Ya. Nggak sia-sia. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalah ma ba'udota fama fauqaha. Allah nggak malu bikin perumpamaan, bikin contoh dari ba'udoh, dari nyamuk, ya, ataupun yang lebih kecil dari nyamuk. Allah Subhanahu wa taala nggak malu bikin contoh nyamuk. Ya. Tuh kalau kita lihat tuh nyamuk ada sayapnya nggak? Ada sayapnya. Itu sayapnya nyamuk. Itu nyamuk kecil apa gede? Kecil. Sayap nyamuk, itu nyamuk buat terbang, dia ngepakin sayapnya. Berapa kali sayap si nyamuk ini ngepakin sayapnya supaya bisa terbang. Diteliti sama ilmuwan, sayap nyamuk itu ngepak begini per detik, bukan per menit. Per detik 800 kali. 800 kali. Setiap 1 detik itu nyamuk ngepakin sayapnya 800 kali. Ini ilmuwan nih yang neliti pakai mikroskop. Yo. Tuh nyamuk ngepakin sayapnya selama 1 detik, dari detik pertama ke detik kedua itu 800 kali. Berarti kalau 2 detik udah berapa tuh? Udah 1600 kali kepakan. Coba datengin orang yang paling hebat di bumi. Ilmuwan paling hebat yang jago bikin robot kecil sekecil nyamuk atau lebih gede dari nyamuk dah. Lebih gede dari nyamuk dah. Yang itu robotnya punya sayap, yang sayapnya bisa ngepak per detik nggak usah 800 kali. 100 kali aja. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Sampai gini hari belum ada yang bisa. Ini nyamuk tuh, kecil tuh nyamuk tuh. Ya. Allah ngasih perumpamaan yang kecil-kecil tuh nyamuk tuh. Jadi kalau ente ngerasa hebat dengan ilmu ente, dengan pengetahuan ente, coba bikin, nggak usah bikin gunung dah kegedean, bikin nyamuk tuh yang kecil. Ditantang ya. Hat burhanakum in kuntum shodiqin. Nah, ayo, kalau misalkan ente bener, ya ente lebih hebat, coba bikin yang kayak semut robot, yang kayak nyamuk, segede nyamuk, yang sayapnya bisa ngepak per detiknya 800 kali kepakan. Nah. Itu drone Israel nyiptain drone. Ya. Israel tuh dalam kemajuan teknologi itu luar biasa pesatnya. Ya. Itu dia kalau perang sama Hamas, ngelawan ngelawan pejuang Hamas, ngelawan orang-orang Palestina, ya. Saking pengecutnya mereka lemparin drone dulu. Drone yang disuruh perang.
Jadi sebelum perang nih, masuk kampung nih, drone dulu dilepas. Dilihat udah aman baru dia masuk. Ya, makanya kemarin tuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar kan dibunuhnya lewat drone. Drone dulu dicari, begitu ketemu sama drone, oh di situ tempatnya baru dibom. Ya, dia nyiptain alat berbagai macam alat tuh Israel tuh hebat-hebat ya. Belum bisa nyiptain robot kecil segede gitu tuh segede nyamuk atau yang lebih gede dari nyamuk dah. Yang segede nyamuk dah kecilan mungkin ya. Agak lebih gede ada dari nyamuk. Yang sayapnya bisa ngepak, bisa bergerak per detik 800 kali. Belum ada yang bisa. Sehebat apapun. Itu baru makhluk Allah yang kecil tuh. Ya, ya makhluk Allah yang kecil. Ya. Makanya eh, apa namanya? Allah tantang buat mereka. Kalau ente merasa hebat, ya. Kalau engkau merasa ilmu banyak hebat, ayo bikin. Ya. Yang semisalnya, nggak usah yang gede-gede dah, nyamuk aja dah. Ya. Semut kita semut dah. Ya. Belum ada yang bisa. Bikin robot sekecil semut belum ada yang bisa. Yang ngomong sama semut udah bisa tuh ada tuh. Ya, kemarin ya ngomong sama semut ya askoli ini gitu. Semut yang ngomong ya. Semut bilang ngomong apa sih ini bocah katanya. Terus semut juga bingung ngomong apa sih dia orang ya. Semutnya aja bingung. Semut yang punya bahasa bingung ya. Semut yang punya bahasa bingung ya. Oke, ente lihat tuh sekarang tuh semut. Ya, kalau ketemu tuh selalu ente lihat semut ya papas-papasan ya. Kalau ketemu pasti papasan. Tahu ngomong apa? Lagi ngomongin itu, lu tahu gak yang diomongin sama dia? Nggak tahu, ngomong lagi. Tahu gak ngomongin? Nggak tahu gitu. Sampai gini hari tuh jadi omongan akhirnya di bangsa semut itu orang. Ya. Makanya jangan ngaco-ngaco dah zaman sekarang jadi omongan. Ya. Sampai diomongin sama semut ya. Nah jadi tafakur itu lebih ke ciptaan Allah. Kalau tadabur itu lebih tepat ditujukin ke Al-Quran ya. Baca satu ayat, tadaburin. Ya, renungin itu ayat. Nah itu namanya mentadaburi. Kalau tafakur nih, kita memikirkan ya ciptaan Allah. Mentafakuri diri kita, mentafakuri ciptaan Allah, misalkan gunung, ya. Makanya boleh ente naik gunung tafakur, ya. Jadi tafakur ini yang perlu dipahamin, tafakur ini merenungi ciptaan Allah. Ya kalau ente cuma merenungi ciptaan Allah tapi nggak bikin ente deket sama Allah, itu bukan tafakur. Ente naik ke gunung, ente lihat gunung ya, buat gunung ya. Ya. Sampai akhirnya dengan ente mengamati, ente dapat pengetahuan, oh bahwa di gunung ini ada apinya, ada laharnya, oh, dan dapat pengetahuan baru. Ya, tapi nggak membuat ente lebih dekat sama Allah. Itu bukan tafakur namanya. Sebab para filosof juga dulu begitu. Merenungin alam, merenungin bintang, merenungin awan, ya kan. Tapi nggak bikin dia dekat sama Allah. Itu bukan tafakur. Tafakur itu kita merenungi ciptaan Allah, kita ngeliat gunung, ya, sampai akhirnya kita takjub dengan ciptaan Allah ini, sampai akhirnya bikin kita semakin yakin bahwa Allah maha besar. Semakin yakin bahwa Allah ini maha hebat. Semakin yakin bahwa Allah ini maha mampu dan maha segalanya. Nah itu baru tafakur. Ya. Kalau kita cuma bengong doang, kita lagi ngapain? Tafakur nih bukan tafakur. Bisa jadi ente lagi puyeng kebanyakan utang ya. Kebanyakan ini apa namanya urusan sama pinjol ya. Lagi ngapain? Karena lagi tafakur nih. Tafakur senja. Wow. Lagi mikirin apa? Mikirin utang. Bukan tafakur itu. Kalau tafakur mah kita mikirin ciptaan Allah, mikirin diri kita. Yang bikin kita dekat, makin dekat kepada Allah, ya itu tafakur. Ya. Kalau cuman bengong doang, aneh mau naik gunung nih mau ngapain tafakur, sampai sono bengong doang, bengong, foto-foto, bikin status, bikin kata-kata ya, kata-kata orang galau, dipakein backsound tuh ya. Nah, itu bukan tafakur namanya, ya. Karena tafakur ini ibadah. Bengongnya kita itu dapat ibadah kalau tafakur. Malam-malam kita gelar sejadah. Andai kata kita masih berat buat sholat malam, nggak apa-apa, gelar sejadah dulu, kita duduk di sejadah. Kita ngerenungin hidup kita ngerenungin perbuatan kita ngerenungin perjalanan hidup kita. Sampai
renungan itu makin bikin kita lebih dekat sama Allah. Nah, itu tafakur. Dan itu bernilai ibadah. Kalau kita cuma bengong doang, bengong. Nah, besok minjem duit sama siapa lagi ya? Besok gue mau tipu siapa lagi? Ya itu bukan tafakur namanya ya. Menbengong doang ya. Bukan tafakur, itu namanya pelangak pelongo. Dan itu nggak bakal dapat, itu bukan ibadah. Tafakur ini nggak sesulit kita belajar ilmu nahu, ilmu sorof, nggak sesulit kita belajar ilmu alat, nggak sesulit itu tafakur. Cuman cukup ente berpikir dengan jernih, dengan mendalam, dengan akal sehat, renungin tuh ciptaan Allah, entah itu diri ente, entah itu apa yang ada di sekitar ente, ente renungin dengan akal sehat. Yang bisa bikin ente dekat dengan Allah itu tafakur. Nah, dengan ente ngelihat orang siang-siang, misalkan maaf ya, begitu ente lagi duduk, lewat nih, panas-panas, apa namanya gojek, tukang ojek, panas-panasan ya, bolak-balik. Ente renungin, ya Allah, panas, capek amat itu orangnya. Alhamdulillah ya Allah, ya walaupun aneh hidup nggak berkelebihan, tapi alhamdulillah anak masih dikasih kesempatan sama Allah untuk cari rezeki dengan cara lain yang nggak seberat itu. Nah, akhirnya kita jadi lebih bersyukur kepada Allah. Nah, itu tafakur. Ya, itu tafakur ya. Kita ngelihat apa kita tafakurin ya. Itu tafakur ya. Kalau cuma ngelihat doang, ngamatin doang, kita ngelamatin alam, kita ngamatin laut. Oh, ternyata dari laut ini ya kalau misalkan panas, itu panas, matahari nyedot air, kemudian airnya naik ke awan, begitu udah penuh turun hujan. Oh, jadi gitu prosesnya hujan. Tahu tuh kita tuh dapat ilmu, tapi gak bikin kita dekat sama Allah, itu bukan tafakur. Karena para filosof zaman dulu tuh, ilmuwan itu juga mereka bertafakur, mereka ngamatin alam. Tapi mereka ngamatin alam bukan untuk bikin mereka lebih dekat pada Allah. Ya, walaupun mereka udah dapat ilmu. Oh, ternyata hujan itu berasal dari penguapan. Air laut diuap sama awan, ya lewat panasnya matahari. Kemudian kalau udah penuh, baru dikeluarin lagi. Oh, terjadi hujan. Tapi itu nggak bikin mereka dekat sama Allah. Itu bukan tafakur. Walaupun mereka dapat ilmu, ya mereka dapat pengetahuan baru, tapi pengetahuan atau ilmu tersebut nggak bikin mereka dekat sama Allah, itu bukan tafakur. Kalau tafakur ini kita merenung, kita berpikir secara mendalam, dengan akal sehat, dengan hati yang jernih, dan bikin kita lebih dekat sama Allah, bikin kita lebih semangat ibadah, itu namanya tafakur. Dan itu bernilai ibadah. Dan itu bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Tafakur fisa'ah khairu min ibadah sana. Tafakur sesaat itu lebih baik ketimbang ibadah setahun. Bahkan ada lagi yang mengatakan tafakur fisa'ah khairu min ibadah sab'in sana. Tafakur sesaat itu lebih baik ketimbang beribadah selama 70 tahun. Karena pada hakikatnya bertafakur itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah paling gampang. Ya, waduh Bib, anak belum bisa baca kitab Bib. Ya, anak nggak pernah belajar nahu, pernah belajar sorof Bib. Jadi kesulitan Bib kalau untuk baca kitab-kitab ulama Bib. Supaya bikin anak semangat Bib. Tafakur udah. Tafakur ini ibadah paling gampang. Kagak perlu ilmu lain, nggak perlu ilmu nahu, nggak perlu ilmu sorof. Ya, balago, ma'ani, badi, bayan, nggak perlu ya. Kita cukup dengan akal yang sehat, hati yang jernih, ente tafakurin itu diri ente tafakurin. Ya. Terus ciptaan Allah nih ente tafakurin, dan dari tafakur itu bikin ente makin dekat kepada Allah. Nah, itu lebih baik ketimbang ibadah selama 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab.